Catatan Harian Gisel, Misteri Percetakan Tirta Kencana, Bagian 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Renjana Khatulistiwa, kanal YouTube yang menceritakan kisah-kisah horor tanah air. Kanal YouTube ini juga mengupas tuntas mitos dan mistis tanah air yang masih dipercaya hingga saat ini. Sebelumnya diceritakan, Pak Darmo pemilik percetakan Tirta Kencana akhirnya bangkrut. Pak Darmo menghilang dari desa Gelatik tanpa jejak. Banyak yang bilang ia dikejar oleh jin yang marah karena pengkhianatan perjanjian. Percetakan Tirta Kencana tetap beroperasi, namun dengan suasana yang jauh lebih baik. Para pekerja dengan semangat baru, tanpa rasa takut akan datang bekerja. Sebelum lanjut, jangan lupa kunci kamar rapat-rapat, redupkan lampu biar tambah semangat. Simak dan dengarkanlah cerita horor catatan harian Gisel yang penuh plot twist dan ketegangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube ini agar selalu mendapatkan update terbaru cerita Renjana Khatulistiwa. Ting ting, tung tung, gas, gas, gas. Tanggal 15 April tahun 1975. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak Pak Darmo menghilang. Kami semua mengira mimpi buruk itu telah berakhir. Percetakan Tirta Kencana memang sempat meredup, namun entah bagaimana, tetap bertahan. Sang jin bernama Ki Ageng Tirta masih menjaga kami, tapi aku merasa kekuatannya tidak lagi sekuat dulu. Dan dugaanku benar, Pak Darmo ternyata tidak benar-benar menghilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu. Kini, yang muncul adalah anaknya, Bramasta. Bramasta tidak langsung mengambil alih. Ia muncul perlahan, seolah belajar. Namun, ada aura kegelapan yang lebih pekat darinya dibanding sang ayah. Jika Pak Darmo hanya memanfaatkan jin, Bramasta seolah-olah bersekutu dengan kekuatan yang lebih keji. Ia tidak lagi peduli pada penyamaran, kematian akibat serangan jantung. Beberapa pekerja mulai menghilang tanpa jejak, atau ditemukan dalam kondisi mengenaskan yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Aku melihat ketakutan yang lebih dalam di mata Ki Ageng Tirta. Tanggal 2 Juni tahun 1978. Keadaan semakin memburuk. Bramasta tidak lagi menggunakan bunga 7 rupa. Ia menggantinya dengan semacam ritual aneh yang membuat darah kami seolah mendidih. Mesin cetak bekerja siang malam, tanpa henti, dengan suara yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Kami para pekerja merasa lebih terkuras, lebih sakit-sakitan. Ki Ageng Tirta mencoba melawan, tapi ia selalu tampak kesakitan setiap kali Bramasta melakukan ritualnya. Jin penjaga itu seperti disiksa, dipaksa untuk melayani kejahatan yang lebih besar. Aku menyadari, ikatan Bramasta bukan hanya pada tanah atau perjanjian, tapi pada sesuatu yang jauh lebih gelap dan kuat. Tanggal 19 Juli tahun 1980. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Tubuhku terasa remuk, jiwaku perih. Aku melihat teman-teman kerjaku satu persatu jatuh sakit, pikiran mereka kosong, tubuh mereka kurus kering. Beberapa dari mereka meninggal dalam tidur, bukan lagi karena serangan jantung, tapi seolah roh mereka dicabut paksa. Bramasta tersenyum melihat semua itu, senyum yang dingin dan memuakkan. Dia berhasil melanggengkan bisnis ini di atas penderitaan kami. Aku menulis ini dengan sisa tenaga terakhirku. Mungkin ini adalah catatan terakhirku. Aku berharap, suatu hari nanti, ada yang menemukan buku harian ini. Ada yang tahu kebenaran di balik percetakan Tirta Kencana. Ada yang bisa menghentikan Bramasta dan memutus mata rantai kutukan ini. Ki Ageng Tirta sudah melakukan yang terbaik, tapi ia juga terperangkap. Aku sudah tidak kuat lagi.
Tahun 2025, sebuah penemuan tak terduga. Kertasku terasa usang di tangan. Huruf-hurufnya pudar, tapi kisahnya masih begitu jelas. Aku, Wulan, seorang karyawan baru di percetakan Tirta Kencana, tidak sengaja menemukan buku harian ini di balik tumpukan arsip lama yang nyaris lapuk. Judulnya, Catatan Harian Giselle. Percetakan Tirta Kencana. Bisnis ini masih berdiri kokoh di Desa Glatik, bahkan semakin besar dan modern. Tapi, membaca catatan Giselle, aku merasa ngeri. Selama beberapa bulan bekerja di sini, aku memang merasakan kelelahan yang luar biasa, kantuk yang tak tertahankan, dan pikiran yang selalu tertuju pada pekerjaan, seolah terikat. Beberapa rekan kerja juga sering mengeluh sakit, dan ada rumor tentang pekerja yang tiba-tiba meninggal akibat komplikasi aneh, atau menghilang begitu saja. Bramasta, pewaris bisnis ini, kini sudah tua, tapi matanya masih memancarkan aura dingin yang sama seperti yang Giselle gambarkan. Ia jarang bicara, namun perintahnya selalu mutlak. Ia punya beberapa konsultan misterius yang sering berkunjung ke percetakan pada malam hari. Kini, setelah membaca buku harian ini, semuanya terasa jelas. Kutukan itu tidak pernah berakhir. Energi kehidupan kami masih terus disedot, menjadi tumbal untuk kekayaan keluarga Bramasta. Giselle sudah tiada, tubuhnya mungkin terkubur di suatu tempat, namun kisahnya abadi dalam buku lusuh ini. Aku memegang buku harian ini erat-erat. Apa yang harus kulakukan? Melarikan diri, atau mencoba meneruskan perjuangan Giselle? Mencari cara untuk menghentikan Bramasta dan membebaskan percetakan Tirta Kencana dari kegelapan yang mencengkeramnya selama puluhan tahun. Aku tahu, hidupku dalam bahaya, tapi kebenaran ini terlalu mengerikan untuk diabaikan. Ting ting tung tung, duar, duar, duar. Apa yang akan Wulan lakukan selanjutnya dengan penemuan mengerikan ini? Karena sudah ngantuk, kita akhiri dulu cerita horor hari ini. Namun yang pasti kisah Giselle akan terus berlanjut. Yeay! Kita tunggu cerita horor catatan harian Giselle selanjutnya hanya di Renjana Khatulistiwa. Yang pastinya jauh lebih menegangkan dan mengerikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, bila ingin Wulan hidup bahagia. Sepertiga malam sebelum kau tenggelam. Detik-detik kantong berdetik di antara bayangan melati. Tawa dingin terus menghantui. Jangan kau pejamkan mata, ini akan jadi nyata. Tak ada lagi tempat lari, karena ia sudah di sini. Pejamkan mata, ini akan jadi nyata. Tak ada lagi tempat lari, karena ia sudah di sini.
Tak ada lagi tempat lari karena ia sudah di sini.